Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Setelah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah peristiwa ucapan syukur dan bahagia. Dengan peristiwa ini di mana Yesus di situ menyampaikan ucapan syukur dan rasa bahagianya kepada Bapaknya. Dan juga di samping itu Yesus secara tersendiri kepada para muridnya menyampaikan sesuatu fenomena atau sebuah kenyataan di mana para murid diberitahukan bagaimana kerinduan para nabi dulu untuk menyaksikan langsung Mesias yang dijanjikan Allah. Tetapi Mesias itu tidak datang pada masa mereka, tapi datang pada masa para rasul itu. Pada bagian pertama Yesus mengucapkan syukur kepada Bapaknya. "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan langit, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Apa semuanya itu ya? Mungkin kira-kira di sini ya, atau kalau kita melihat di sini, apa yang menjadi kehendak Allah atau apa yang menjadi tujuan pewartaan Yesus disampaikan sepenuh-penuhnya oleh Yesus kepada semua orang yang mendengarnya. Tetapi tidak disampaikan secara khusus kepada orang-orang bijak dan pandai, tapi kepada semua orang yang sekiranya senantiasa berada dalam harapan akan kedatangan Mesias dan menerimanya, serta sebagai bentuk penerimaan mereka setia mendengarkan Yesus, dan kemanapun Yesus pergi mereka ikuti, karena bagi mereka sabda Yesus, ajaran-ajaran Yesus, tindakan-tindakan Yesus senantiasa memberikan pengharapan kepada mereka, senantiasa memberikan sebuah perspektif baru dalam iman mereka, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang ilahi. Yesus itu adalah pribadi yang memang tidak seperti tokoh-tokoh agama lainnya pada waktu itu. Sehingga bagi mereka ini merupakan sebuah momen penting ya, untuk selalu berada bersama mereka. Tentu di samping semuanya itu, di balik semuanya itu, karena keterbukaan hati mereka akan kehadiran Yesus. Nah, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, di samping itu kalau kita berbicara kembali dalam konteks ucapan syukur dan bahagia Yesus ini, jadi dia mengucapkan syukur itu ketika ke-70 muridnya itu kembali dari tugas perutusan mereka dan bisa menjalankan perutusan itu dengan baik. Dan tentunya para murid yang diutus itu bukanlah orang-orang pandai, tapi orang-orang sederhana. Ya, mungkin ada orang pandai tetapi karena hatinya terbuka atau miskin di hadapan Allah, dia mendengarkan Yesus lalu kemudian merasa bahwa Yesus itu adalah seseorang yang lain dari para
muridnya, daripada tokoh-tokoh agama yang ada waktu itu. Sehingga ketika mereka diutus, mereka sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus, dan di tempat perutusan mereka sungguh-sungguh mengalami penyertaan Allah. Sehingga ketika mereka pulang dari perutusannya, mereka menyampaikan kabar gembira. Dan tentu ini merupakan suatu peristiwa gembira juga untuk Yesus ya, karena Allah itu ya berani menyatakan diri atau berkarya dalam diri manusia, secara khusus dalam diri orang-orang yang rendah ya, tapi orang-orang yang kecil, orang kecil dalam hal ini orang hati, orang terbuka hatinya menerima kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Dan kepada para murid ya, setelah Yesus menyampaikan ucapan syukurnya, Yesus itu menyampaikan sesuatu yang terjadi dengan para rabi dahulunya ya, di mana mereka itu sangat menggembor-gemborkan, semangat mewartakan Yesus Mesias yang dijanjikan Allah itu akan datang. Ya, mereka hanya mewartakan atau mereka hanya menyampaikan apa yang dijanjikan Allah, atau mereka memberikan misi pengharapan kepada para pendengar mereka. Suara pengharapan kepada para pendengar mereka, secara khusus mereka yang berada dalam konteks penderitaan, mereka yang bertanya-tanya tentang keberadaan Yahweh Allah. Jadi karena para nabi ini memberikan pengharapan kepada mereka akan datang Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan, penderitaan yang mereka alami itu. Dan tentunya para nabi di sini ya ingin juga mendengarkan Mesias itu, ingin juga melihatnya, tetapi ternyata sifatnya itu masih eskatologis. Pengharapan mereka itu masih berada dalam tahapan eskatologis, di mana Mesias itu masih berada dalam dalam keberadaannya atau dalam hakikatnya ya, belum terjun atau belum keluar dari keberadaannya yang ilahi itu ya, atau dia itu masih bersemayam ya, dulu kata seperti itu, masih bersemayam dalam tabernakel di sana ya, dalam arti Mesias itu masih dinanti jauh oleh orang-orang itu ya. Mesias itu mungkin masih merencanakan akan datang atau masih berada di sana, belum sampai di sini. Tapi para nabi itu sudah memberikan pengharapan dia akan datang, dan tentunya di sini tadi kita katakan mereka juga ingin mendengar, tapi apalah daya, umur mereka terbatas sehingga mereka tidak mampu atau tidak, harapan mereka itu tidak terpenuhi ya untuk melihat Mesias itu secara nyata sebagai manusia. Tetapi Yesus mengatakan kepada para muridnya kemudian, berbahagialah kamu sebab kamu mendengar ya. Sebab kamu mendengar serta melihat sesuatu yang ingin dilihat oleh para nabi ya, itu sesuatu yang ingin didengar oleh para nabi, tapi mereka tidak dapat mendengarkannya. Untuk di sini para murid itu sangat beruntung ya, bahwa Yesus itu para murid itulah Mesias itu datang ke tengah dunia ini. Kepenuhan janji Allah itu menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus pada masa para rasul itu. Dan Mesias itu tentunya adalah dia yang menjelma menjadi manusia, atau sabda Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Bunda Maria. Dan dia itu adalah Allah Putra. Dengan demikian kata-katanya itu adalah kata-kata Allah. Sabdanya itu adalah sabda Allah, kehendaknya adalah kehendak Allah. Di sini tentunya juga Yesus mengajak para murid itu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, kepenuhan janji Allah, Allah sendiri yang ada di hadapan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini sebenarnya juga mengajak kita untuk senantiasa berbahagia meskipun kita tidak berada pada masa para rasul melihat langsung Yesus, tetapi kita berada pada masa sesudahnya itu. Kalau para nabi sebelum Yesus datang, para murid saat Yesus datang, dan kita sesudah Yesus datang, tentu ini tetap masih satu jalur ya. Kita diajak untuk senantiasa percaya teguh kepada janji Allah, untuk setia kepada janji Allah, setia kepada Allah. Dan di sini kita sudah mengalami Tuhan yang sudah datang itu ya, diwariskan oleh para murid melalui ajaran-ajaran gereja, atau diwariskan oleh para murid melalui pengganti-penggantinya, yang kita terima sebagai sebuah kebenaran ya, yang kita terima sebagai sebuah
ajaran yang menjadi kehendak Allah sendiri. Dengan demikian berbagai bentuk pemikiran-pemikiran yang menentang atau pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang menganggap iman kita itu begini begitu, kita tetap teguh pada iman kita bahwa mereka tidak memahami misteri Allah yang berkarya dalam iman kita. Allah sendirilah yang berkarya, bukan manusia. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Allah itu ada dan pernah ada di dalam dunia ini, senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.